Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfira Nazir dengan NIM G00250006 dari kelompok B2. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen. Nah, jadi dinding abdomen dibagi menjadi dua, yaitu posterior dan anterolateral. Pertama, kita akan bahas posterior dulu. Jadi, secara umum, posterior dibagi menjadi dua, yaitu kulit, baik dari luar ke dalam. Itu kulit, fascia superficialis dorsi, musculus, fascia extraperitonealis, lalu peritoneum parietal. Nah, kulit, fascia superficialis, musculus, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Nah, musculus dibagi menjadi 4 lapis. Yang pertama ada latissimus dorsi. Lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis yang agak di bagian belakang. Terus erector spina, longissimus dorsi, dan serratus posterior inferior. Di lapisan agak lebih dalam lagi, yaitu lapisan ketiga, ada 3, yaitu musculus multifidus, interspinal, dan musculus obliquus internus abdominis. Obliquus yang internus ini. Terus ada lapisan terakhir, yang terdalam di musculus, yaitu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Setelah itu baru ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal. Lanjut ke bagian anterolateral. Anterolateral dibagi menjadi 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 lapis, yaitu kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculus dan aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Kulit, ya udah. Fascia superficialis dibagi menjadi 2, yaitu fascia Camper dan fascia Scarpa. Kalau yang Camper itu yang agak lebih luar. Camper ini tuh banyak lemaknya. Kalau Scarpa tidak berlemak. Terus fascia profunda itu tuh fascia yang di antara otot, yang melapisi otot. Terus ada musculus dan aponeurosisnya. Nah, jadi musculus dibagi jadi 2 lagi. Ada yang di anterior depan sini dan agak yang ke lateral. Yang di lateral ada 3. Dari luar ke dalam, musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, lalu yang paling dalam, musculus transversus abdominis. Ini diagramnya. Terus kalau yang depan, yang paling depan itu ada 2, musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian lanjut ke lebih dalam lagi, ada fascia transversalis, terus fascia extraperitonealis, ini tuh yang agak berlemak juga, dan baru masuk ke peritoneum. Jadi sedikit otot-otot yang tadi udah, ini sedikit tambahan aja. Jadi di tengah sini aponeurosis dari musculus akan membentuk suatu garis yang berjalan secara vertikal di abdomen, namanya linea alba. Kemudian aponeurosis dari musculus yang lateral ini akan membentuk suatu sarung untuk musculus rectus abdominis, namanya vagina rectus. Vagina musculi recti abdominis ya ini. Nah, tapi apabila agak ke bawah, vagina itu akan menghilang karena aponeurosisnya hanya akan ke depan saja, tidak ke belakang. Ini sudah hilang, ini di belakang. Gitu. Nah, ini sekarang lanjut ke peritoneumnya. Jadi ada 2 tipe organ di dalam abdomen. Ada yang visceral, ada yang intraperitoneal dan retroperitoneal. Bedanya apa? Kalau visceral, ini
Itu contohnya ileum. Jadi itu semuanya tuh terlapisi oleh peritoneum. Dan di tengah-tengah kafum abdomen. Jadi itu peritoneum itu akan mengelilingi, membuat mesenteri, dan menutupi visceral peritoneum. Dan menutupi organ intraperitoneal menjadi visceral peritoneum. Nah, apa saja organnya? Itu adalah semua organ, kecuali organ-organ ini, yaitu organ retroperitoneal. Kalau retroperitoneal itu tidak tertutup oleh peritoneum. Dan biasanya itu agak terposisikan agak ke belakang. Apa saja organnya? Ada singkatannya itu SET Parker. Pertama ada suprarenal gland, aorta, duodenum, selain pars superior, berarti kan pars superiornya itu termasuk organ intraperitoneal. Terus ada pankreas, kecuali pars cauda, ureter, kolon ascendent dan descendant, kidney atau ren, esophagus, dan rectum. Nah, ini adalah organ-organ yang retroperitoneal. Sekarang kita lanjut ke gaster. Di mana sih letak gaster? Jadi letak gaster itu ada di epigastrium, abdomen bagian tengah atas. Dan sebagian bagian ya agak ke kiri, yaitu ke Hypochondriaca sinistra. Ini agak ke bawah dan belakangnya hepar. Dan itu perbatasan dengan pankreas di sisi posteriornya. Jadi belakang sini itu ada pankreas. Ya. Ya, di sini tuh juga ada lien. Di sisi posterior sinistranya ada lien. Nah, sekarang kita ke anatomia. Jadi, secara bagian, gaster dibagi menjadi 4 pars. Yaitu pars cardiaca, yang tempat pembukaan esofagus ke gaster. Terus, fundus, bagian kubah ini, korpus badannya, dan pars pylorus. Nah, pars pylorus dibagi menjadi 2, yaitu antrum dan kanal. Kanal itu agak lebih distal ke arah anal ya. Kalau antrum agak di sini. Terus untuk lainnya ada curvatura. Yang pertama ada curvatura mayor, yaitu yang besar di bagian sinistra ya, bagian luarnya, dan curvatura minor yang di dalam. Nah, itu juga ada incisura cardialis, nih, incisura angularis. Oke. Nah, untuk sphincter itu adalah bagian yang bisa menutup dan membuka. Ada 2, yaitu musculus sphincter pyloricus ini dan lower esophageal sphincter. Kita ke lower esophageal sphincter sekarang. Jadi, ada banyak mekanisme untuk menahan sphincter ini agar tertutup. Salah satunya yaitu sphincter itu sendiri, dari musculus esophagusnya, tunica muscularis esophagus, kemudian ada diafragma yang membantu menyempitkan, dan juga ada ini perbedaan gradien tekanan antara kafum toraks dan kafum abdomen. Dan jadi itu gabungan semuanya akan membantu lower esophageal sphincter ini menutup agar tidak terjadi reflux ya atau asam lambung keluar lagi ke esofagus yang dapat menyebabkan iritasi. Kemudian kita lanjut ke appendix. Nah, appendix ternyata itu tidak hanya berada di satu tempat atau semua orang tidak sama letaknya appendix. Ada beberapa variasi. Yang paling umum tapi adalah ini, variasi retrosekal, yaitu di belakang cecum. Yang ini, 64%. Nah, kita lanjut ke pengukuran letak. Jadi,
letak appendix dapat diukur dengan dua cara, yaitu McBurney dan Lange. Kalau McBurney diukur dari umbilicus ke sias, yang dextra ya, dan diambil sepertiga dari lateral, berarti ya sepertiga. Kalau Lange itu dari sias ke sias, tarik garis, dan diambil 1/6. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.